Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Ilmu Sosial Budaya Dasar atau ISBD, kami dari kelompok 5, dengan anggota kelompok, saya sendiri, Jeffrey Fernando, dan rekan-rekan saya ada Sisla Rahmi, Tia Rahmadani, Aura Iga Maharani, dan Salsabila Pramutia akan membahas materi mengenai manusia, keragaman, dan kesetaraan. Makna keragaman dan kesederajatan. Makna keragaman. Keragaman berasal dari kata ragam yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mencakup tingkah laku, macam jenis, lagu atau musik, warna, serta laras atau tata bahasa. Keragaman manusia sudah menjadi fakta sosial dan fakta sejarah kehidupan, sehingga pernah muncul penindasan, perendahan, penghancuran, dan penghapusan ras atau etnis tertentu. Dalam sejarah kehidupan manusia, pernah tumbuh ideologi atau pemahaman bahwa orang berkulit hitam adalah berbeda, mereka lebih rendah dan dari yang berkulit putih. Contohnya di Indonesia, etnis Tionghoa memperoleh perlakuan diskriminatif baik secara sosial dan politik dari suku-suku lainnya di Indonesia. Dan ternyata, semua yang telah terjadi adalah kekeliruan, karena perlakuan merendahkan martabat orang atau bangsa lain adalah tindakan tidak masuk akal dan menyesatkan. Sementara, semua orang dan semua bangsa adalah sama dan sederajat. Sehingga, keragaman yang dimaksud di sini adalah suatu kondisi di mana masyarakat terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti suku, ras, agama, atau keyakinan, ideologi, adat, serta situasi ekonomi. Struktur masyarakat Indonesia yang beragam dan dinamis antara lain ditandai oleh keragaman suku bangsa, agama, dan budaya. Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa yang begitu banyak. Terdiri dari berbagai suku bangsa, mulai dari Sabang hingga Merauke. Ada suku Batak, Minang, Ambon, Madura, Jawa, dan suku-suku lainnya. Konsep keragaman mengandaikan adanya hal-hal yang lebih dari satu. Keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda, heterogen, bahkan tidak dapat disamakan. Keragaman Indonesia terlihat dengan jelas pada aspek-aspek geografis, etnis, sosio-kultural, dan agama, serta kepercayaan masyarakat. Ada banyak cara mengelola keragaman, di antaranya mendekonstruksi stereotip dan prasangka terhadap identitas lain. Untuk mengenal dan berteman dengan banyak orang dan identitas yang berbeda, bukan sebatas kenal nama dan wajah, tetapi mengenali latar belakang, karakter, ekspektasi, dan lain-lain. Untuk mengembangkan ikatan-ikatan pertemanan, bisnis organisasi, asosiasi yang bersifat inklusif dan lintas identitas, bukan yang bersifat eksklusif. Untuk mempelajari ritual dan falsafah identitas lain. Makna kesederajatan. Kesederajatan berasal dari kata derajat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, derajat berarti tingkatan, martabat, pangkat, atau gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada mahasiswa yang telah lulus ujian. Sederajat berarti sama tingkatannya, pangkatnya, kedudukannya, dan kesederajatan berarti perihal kesamaan tingkatan. Dengan demikian, konteks kesederajatan di sini adalah suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keragaman yang ada pada manusia tetap memiliki satu kedudukan yang sama dan satu tingkatan hierarki, termasuk perlakuan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, keturunan, kekayaan, suku, bangsa, dan faktor pembeda lainnya. Dalam pandangan Islam, kedudukan manusia itu adalah sama, dan yang paling mulia kedudukannya di mata Tuhan didasarkan pada ketakwaan dan keimanannya. Konsep kesetaraan adalah konsep yang dipakai dalam sistem komunisme atau sentralistik, dan tentu saja konsep ini bertentangan dengan konsep keragaman. Kesetaraan lebih mengacu pada bagaimana perbedaan yang ada harus hidup serasi atau harmoni, tanpa harus meninggalkan identitas perbedaan yang ada pada masing-masing individu tersebut. Tuntutan kesetaraan mungkin belum beberapa abad terakhir ini dimulai oleh manusia. Tentunya, seruan dengan suara kecil malah yang hampir tidak terdengar pada ribuan tahun yang sudah ada. Tingkatannya rakyat jelata, tetapi berkeinginan agar menjadi sepadan dengan para bangsawan.
dengan para orang kaya, serta berkuasa bahkan menjadi anggota kalangan sang Baginda Raja. Kalau kita mau memikirkan masa-masa, keinginan untuk secara itu biasanya dan selalu datang dari pihak yang kurang beruntung untuk menyamai kaum yang sedang atau sudah beruntung. Apa sih indikator kesederajatan? Di antaranya, adanya persamaan derajat dilihat dari agama, suku, bangsa, ras, gender, dan golongan. Adanya persamaan hak dari segi pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang lebih layak. Adanya persamaan kewajiban sebagai hamba Tuhan, individu, dan anggota masyarakat. Problematika yang terjadi dalam kehidupan umumnya adalah munculnya sikap dan perilaku untuk tidak mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar manusia atau antar warga. Perilaku yang membeda-bedakan orang inilah yang disebut dengan diskriminasi. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif atau berkelompok dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Struktur masyarakat Indonesia yang majemuk dan dinamis ditandai dengan keragaman suku bangsa dan agama. Sulit dipungkiri, Indonesia ditinjau dari aspek manapun merupakan bangsa yang majemuk. Ini terlebih jika dikontraskan dengan bangsa-bangsa lain, seperti Jepang, Korea, Thailand, ataupun Anglo-Saxon atau Inggris. Kemajemukan ini tampak dalam manifestasi kebudayaan bangsa Indonesia yang tidak satu. Budaya Indonesia dapat dengan mudah dipecah ke dalam budaya Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, hingga ratusan budaya lainnya. Kemajemukan juga termanifestasi dalam masalah agama. Ada banyak agama yang berkembang di Indonesia, mulai dari agama primitif hingga agama monoteisme, mulai dari agama bumi hingga agama langit. Semuanya tumbuh dan berkembang di Indonesia. Sebab itu, suku bangsa dan agama merupakan suatu kajian menarik guna melihat seperti apa manifestasi kemajemukan struktur masyarakat Indonesia ini. Kemudian penelaahan akan dilakukan seputar kelebihan serta kelemahan dari struktur majemuk masyarakat Indonesia ini. Keberagaman masyarakat Indonesia tentunya memiliki pengaruh positif maupun negatif. Pengaruh positif, terdapat keanekaragaman budaya yang terjalin serasi dan harmoni yang akan menjadi pemersatu terwujudnya integrasi bangsa. Pengaruh negatifnya, munculnya sikap primordial yang berlebihan dan stereotip etnik mewarnai interaksi sosial, sehingga muncul disintegrasi atau konflik sosial. Pengaruh keragaman terhadap berbagai pola kehidupan. Ternyata keragaman mempengaruhi berbagai pola kehidupan. Indonesia adalah negara dengan struktur masyarakat yang majemuk dan memiliki banyak keragaman dalam banyak hal. Keragaman tersebut dapat mempengaruhi kehidupan kita. Banyak pengaruh yang timbul karena adanya keragaman. Pengaruh tersebut antara lain dan dalam kelompok-kelompok seringkali terjadi segmentasi karena memiliki kebudayaan yang berbeda. Struktur sosial terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Kurang adanya pengembangan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai atau value sosial yang bersifat dasar. Secara relatif, seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya karena adanya perbedaan. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Dan adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Selain pengaruh yang saya sebutkan sebelumnya, jika keterbukaan dan kedewasaan sikap dikesampingkan, besar kemungkinan terciptanya masalah-masalah yang menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa, seperti terjadinya disharmonisasi, terjadinya diskriminatif, serta terjadinya eksklusivisme rasialis yang bersumber dari superioritas diri. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari keragaman. Di antaranya, meningkatkan semangat religius, semangat nasionalisme,
pluralisme, humanisme, dialog antar umat beragama, dan membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antar agama, media, massa, dan harmonisasinya. Setiap masyarakat memiliki kebudayaan sebagai pedoman hidup bersama, yaitu masyarakat dan negara. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan satu dengan lainnya. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut gregariousness, sehingga manusia disebut social animal. Karena sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai dua kecenderungan, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya atau masyarakat, dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya. Kecenderungan manusia untuk hidup bersosial bermasyarakat sudah ada sejak lahir. Masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, tak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Secara umum, fungsi kebudayaan adalah sebagai pedoman hidup dan pengarah bagi manusia, sehingga ia mengerti bagaimana harus bersikap dan berperilaku, bertindak baik secara individu maupun berkelompok. Terima kasih, itulah penyampaian materi dari kelompok 5. Saya Jeffrey Fernando dan rekan-rekan yang bertugas pada kelompok 5 undur diri. Jika terdapat kesalahan dan kejanggalan, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.